Suara bel yang menggema menandakan saatnya untuk memulai perjalanan. Satu persatu frater bergerak, mengetuk pintu kamar teman-temannya, memberi tanda bahwa kini saatnya berangkat. Dalam setiap langkah ada semangat yang menyatu, seolah suara bel itu bukan hanya panggilan untuk berangkat, tetapi panggilan untuk melangkah bersama. Dengan penuh sukacita, mereka saling mengingatkan, saling mempersiapkan. Momen sederhana ini bukan hanya tentang kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan batin. Sebelum memulai perjalanan, mereka menyatukan hati dalam doa bersama. Di tengah keheningan, mereka memohon berkat dan kekuatan untuk menjalani perjalanan ini dengan penuh pengabdian. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang fisik, tetapi juga perjalanan rohani yang membawa mereka lebih dekat pada nilai-nilai cinta kasih yang sesungguhnya. Dengan hati yang penuh semangat, mereka melangkah keluar. Sepeda mereka menanti di depan, siap untuk mengayuh menuju rumah yang dituju. Sebuah perjalanan yang menguji kekuatan fisik, tetapi lebih dari itu, sebuah perjalanan menuju makna sejati dari penghormatan, kebersamaan, dan cinta kasih. Sepeda mereka adalah teman setia dalam perjalanan ini. Namun tiba-tiba salah satu frater mengalami kendala. Rantai sepeda terlepas, memaksa dia untuk berhenti. Suasana jadi sedikit cemas, tetapi tetap penuh harapan. "Guys, tunggu!" teriak salah satu frater yang masih melaju, memanggil teman-temannya agar berhenti sejenak. Meski terhambat, semangat mereka tidak pernah surut. Beberapa frater yang lainnya berhenti, memberi bantuan dengan cepat. Mereka tidak terburu-buru, memahami bahwa setiap perjalanan membutuhkan waktu dan kebersamaan. Dengan saling membantu dan berbagi tenaga, mereka segera mengatasi masalah tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di rumah tujuan, para frater disambut dengan kehangatan yang datang dari hati yang penuh cinta, dengan sukacita yang murni, seperti keluarga yang telah lama menunggu kedatangan saudara-saudaranya. Tanpa kata-kata yang berlebihan, mereka saling bersalaman, mengingatkan akan kehadiran kasih dalam setiap langkah hidup. Inilah gambaran kehidupan keluarga kudus Nazaret, sederhana namun penuh cinta. Seperti Maria dan Yosef yang menerima kedatangan Yesus dengan hati yang terbuka. Pak Yohanes dan keluarga menerima para frater dengan penuh sukacita. Mereka tidak mencari kemewahan atau jabatan, karena mereka tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah penghormatan, kebersamaan, dan kasih saling memberi. Ayo duduk sini. Ya, mari silakan Pak. Oh ya. Minum dulu. Oh ya. Tapi cuma kan nggak apa-apa ya.
Ini tadi dari mana aja? Kami dari rumah Tiara. Dan hari Minggu kami ada waktu untuk kunjungan dan kami gunakan kesempatan untuk kunjungan. Oh begitu. Tadi naik apa, brother? Bersepeda. Oh, bersepeda. Iya. Masih kuat ya, brother ya? Sehat ya? Jangan disamakan kayak apa. Silakan. Kalau saya biasa lari, iya, karena dulu saya nggak punya sepeda. Jangan. Wah, enak sekali tehnya, Bu. Waduh, terima kasih. Makanya kami ucapkan terima kasih sudah menerima para frater kami untuk berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu. Ya, kami itu senang sekali bisa diterima di sini. Dan tujuan kami mau menghabiskan atau mengambil waktu Bapak Ibu untuk sekedar bercerita, berkenalan bersama para frater ya, bersama kami. Ya, tentu kami pasti yakin dan percaya keluarga Ibu ini pasti punya banyak cerita yang menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kami. Jadi begitu. Ya betul sih Frater, keluarga itu memang ya seperti apa ya Pak ya, keluarga yang ceria iya, ada suka dukanya juga iya. Saya dan Pak Yuni kami mengalami itu semua. Kadang kami juga berbagi kasih, berbagi senang bareng, tetapi juga kadang-kadang berbagi penderitaan bareng. Nah itulah kira-kira seperti itu Frater, ya namanya hidup berkeluarga, nggak ada lah yang lurus-lurus kan, pasti ada belokannya juga, kadang ada terjalnya juga, tapi ya kita bisa jalan dengan baik. Syukur. Iya benar Ibu ya, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa memang nilai-nilai dalam keluarga itu menjadi dasar untuk kehidupan keluarga. Kami di komunitas MSF juga saat ini para frater berusaha berupaya untuk menghidupi nilai-nilai yang seperti Ibu sampaikan tadi. Dan nilai-nilai itu ada dalam keluarga kudus. Dan keluarga kudus itu adalah teladan kongregasi kami, kongregasi para misionaris keluarga kudus. Nah, yang menjadi luar biasa ternyata Bapak dan Ibu sudah menghidupi nilai-nilai itu. Itu menjadi sangat kuat. Itu sederhana tapi pengalaman yang memang menyentuh tidak hanya untuk kami tapi juga mudah untuk keluarga-keluarga yang lain juga. Waduh. Biasa. Ternyata kita biasa di luar ini. Luar biasa. Oh, Iya. Ya, betul sekali Frater apa yang disampaikan oleh Ibu. Memang apa yang disampaikan oleh Ibu itu memang sesuatu hal yang sangat relevan ketika dalam menghidupi nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Dan memang suatu hal yang tidak mudah bagi pasangan itu bagaimana untuk saling menghargai itu memang sesuatu hal yang tidak gampang. Tapi kalau boleh tahu ya Bapak atau Ibu, apa kunci utama untuk menghidupi nilai-nilai cinta kasih dalam keluarga? Mungkin Bapak dan Ibu mungkin mengalami hal itu, mungkin bisa berbagi. kunci utama dari keluarga kita itu kita adalah keluarga yang serius. Kita kalau bercanda itu serius. Kita kalau bertengkar juga serius. Loh, gimana itu, Pak? Iya, jadi tidak ada sesuatu yang ditutupi. Oh, iya. Saling terbuka. Kalau kita suaranya keras itu memang pembawaan dari masing-masing. Jadi kalau orang mendengar itu bertengkar, kita enggak. Kita lagi acting. Jadi kalau kita bertengkar seperti itu, kita terus mengeluarkan apa yang seharusnya saya sampaikan. Dari saya nggak tahu, akhirnya saya tahu, oh istri saya ternyata
maunya seperti ini. Iya, iya. Anak saya inginnya seperti ini. Tapi kalau awal saya marah dulu, biar kita saling mau membuka diri. Tapi kalau lagi bercanda nggak karu-karuan. Saya juga jadi anak, kadang-kadang anak saya yang malah menuturi saya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa saya itu akan diajari oleh anak saya. Tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Zaman sudah berbeda. Iya, iya. Dan juga apa ya, dalam keterbukaan itu satu hal yang pasti sabar. Iya. Sabar. Sabar ya. Ya, boleh emosi naik, tapi titik tertentu kita harus menyadari kita kembali lagi. Sabar, ya. Di komunitas jangan suka marah-marah lalu diam-diaman. Iya. benar. Mending kalau marah silakan marah. Selesai sudah. Iya. Saya sama istri saya kalau marah ya marah. Tapi waktu tidur bareng ya tidur. Ya, nggak mungkin tidur sambil marah-marah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Sabar. Sabar. Jadi bolehlah kita lagi emosi, lagi capek, boleh. Namanya orang capek kalau emosi ya panjang kali lebar. Iya. Tapi kalau sudah ketemu luasnya, ya kita kembali lagi ke soal baru. Sabar, kita kembali lagi, berjalan bersama lagi. Seperti itu sampai nanti. Benar, itu bagian dinamika kepindahan dalam keluarga ya. Ya, Ya, jadi kita jatuh bareng, bangkit Bangkit. bareng, jalan bareng, jatuh lagi, pegangan lagi, jalan lagi. Wah, kalau begitu Pak, tentang hal menghargai ini. Jadi menghargai ini kan bukan soal kata-kata, tapi dengan tindakannya. Nah, saya mau tanya, bagaimana nilai-nilai yang dihidupi dalam keluarga ini dibawa juga dalam dunia pekerjaan? Apalagi dalam dunia pekerjaan kan banyak tantangannya. Seperti apa kira-kiranya? Ya, di dunia pekerjaan yang saya alami sekarang ini sama seperti di dunia keluarga saya. Jadi saya menganggap teman-teman yang ada di lingkungan kerja itu seperti saudara. Bahkan saya di pabrik tempat saya bekerja, panggilan saya bukan nama, tapi ayah. Oh, iya. Semua departemen, baik security, cleaning service, teman-teman kerja yang lain, bahkan sampai manajer saya sendiri manggil saya itu ayah. Karena mereka menganggap saya itu orang tua. Saya harus memperlakukan mereka sama, adilnya seperti saya memperlakukan anak saya dan istri saya. Jadi waktu mereka bekerja ya saya timbang mereka kemampuannya seberapa. Kemudian kalau mereka nggak bisa ya diajari. Kalau masih nggak bisa ya kita trainingkan. Jadi seperti itu. Di samping itu juga urusan biasanya yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah urusan di belakangnya, urusan keluarga. Nah, dari situ kita bangun tidak hanya urusan kerja selesai, ya selesai, enggak. Sampai urusan anak mereka, istri mereka, meskipun kita nggak bisa bantu, tapi kita bisa saling menyapa, bisa saling tegur, itu bisa menguatkan mereka supaya kerjanya nggak semakin loyo. Jadi sama. Kalau kita memberikan keadilan kepada mereka, mereka akan memberikan keadilan kepada perusahaan. Apa yang kita kasih, mereka akan mengembalikan dengan kinerja dari mereka. Seperti itu. Iya, Bapak, ya seperti yang Bapak katakan tadi, memang nilai perhatian, nilai kasih itu tidak hanya dilakukan ditujukan dalam keluarga, tetapi kenyataannya ternyata keluarga Bapak itu juga dinyatakan dalam pekerjaan, lalu dalam relasi dengan
sesama. Itu menjadi inspirasi bagi kami, para frater, komunitas yang mencapai. Semoga sekali lagi ini semua menjadi inspirasi tidak hanya untuk kami, para frater di sini, tapi juga untuk keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan inspirasi bagi kami. Nah, tapi karena waktu sudah sore, jadi kami mau pamit. Nanti kami dicari romo, jadwal doa dan lain-lain. Jadi kami mau pamit. Terima kasih untuk perjumpaan, sudah mau menerima kami di rumah keluarga dengan penuh kehangatan dan cinta kasih. Kami sangat bahagia. Ya, frater ya? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, para frater, marilah kita berdoa bersama sebagai satu keluarga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah doa yang kusyuk ini, para frater dan keluarga Pak Yohanes merasakan betapa pentingnya cinta kasih dan penghormatan satu sama lain. Doa bersama ini adalah simbol dari harapan yang lebih besar. Harapan akan masa depan yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, cinta kasih, dan berkat dari Tuhan. Setelah pertemuan yang penuh kasih dan penghormatan, para frater berpamitan dan memulai perjalanan kembali ke biara Sacra Familia. Hati mereka penuh rasa syukur karena perjalanan ini bukan hanya tentang memberi cinta, tetapi juga tentang menerima cinta, kebersamaan, dan pengajaran yang akan mereka bawa dalam pelayanan mereka ke depan. Para frater dalam perjalanan ini menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada Pak Yohanes dan keluarga. Penghormatan ini tercermin dalam cara mereka menyapa, berbicara, dan berbagi, serta melalui tindakan sederhana seperti berdoa bersama. Cinta kasih yang tulus mengalir dari setiap langkah perjalanan mereka, yang menunjukkan bahwa pelayanan adalah tentang memberi dengan hati yang terbuka. Perjalanan ini menggambarkan pengorbanan yang harus dilakukan dalam pelayanan. Para frater dengan sepeda mereka mengayuh tidak hanya untuk mencapai tujuan fisik, tetapi juga untuk mencapai kedalaman rohani yang lebih besar, untuk memberi tanpa mengharap balasan. Pertemuan ini bisa mengingatkan mereka pada nilai-nilai yang mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan keluarga kudus Nazaret. Mereka merasa diberkati bahwa rumah mereka menjadi tempat untuk menyambut para saudara dan memberikan tempat untuk berteduh seperti yang dilakukan Maria, Yosef, dan Yesus dalam kehidupan mereka di Nazaret.